Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Hoironisa dengan NIM 311811111 dari kelas 3C Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan granul. Ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid yang diampu oleh Bapak Firman Rustaman. Nah, ini beberapa evaluasi sediaan granul. Yang pertama ada uji kelembaban, kemudian uji sifat alir, dan yang ketiga uji kompresibilitas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama uji kelembaban. Nah, prinsip dari uji kelembaban yaitu menggunakan media panas untuk mengetahui kandungan air yang masih terjebak di dalam suatu sampel. Nah, sampel di sini yaitu granul. Kemudian untuk tujuannya sudah disebutkan tadi, yaitu untuk mengetahui kandungan air yang masih terjebak di dalam suatu sampel. Kemudian untuk alatnya yaitu Moisture Analytical Balance. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu rangkai alat. Setelah itu hidupkan alat dengan menghubungkan arus listrik. Setelah itu tekan tombol on untuk menyalakan alat. Kemudian atur suhu dan waktu sesuai yang diinginkan. Kemudian tare untuk mengkalibrasi. Setelah itu masukkan zat yang akan ditetapkan kelembabannya tidak kurang dari 2 gram secara perlahan. Terus tutup, tekan tombol start dan biarkan hingga alat memberikan tanda bahwa pengukuran sudah selesai. Nah, tanda bahwa pengujian telah selesai yaitu berbunyi klik berulang kali dan angka berkedip-kedip. Kemudian catat hasilnya dan simpan zat yang sudah diuji, kemudian bersihkan alat-alat. Nah, untuk ketentuan umum kelembaban yaitu kadar air yang bagus mempunyai rentang kurang dari 2-3%. Yang selanjutnya yaitu uji yang kedua, uji sifat alir. Nah, uji sifat alir ini terdiri dari 2 metode. Yang pertama metode corong, kemudian yang kedua metode sudut istirahat. Nah, untuk metode corong ini yaitu prinsipnya menggunakan waktu dengan menggunakan stopwatch. Untuk yang kedua itu metode sudut istirahat, prinsipnya yaitu pengukuran sudut yang terbentuk dari lereng tumbukan granul yang mengalir bebas dari corong terhadap suatu bidang datar. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari massa granul untuk turun masuk ke ruang gempa. Kemudian alatnya yaitu flow tester. Nah, di sini prosedur kerja dari uji sifat alir. Yang pertama yaitu timbang granul sebanyak 100 gram. Kemudian masuk ke dalam corong. Jangan lupa menutup corongnya itu dalam keadaan tertutup. Kemudian yang pertama ini metode corong. Nah, caranya itu ditarik penutup corong bersamaan dengan stopwatch. Kemudian catat hasil waktu yang didapatkan. Kemudian metode sudut istirahat. Yang pertama ukur tinggi granul. Nah, ini dianggap sebagai H. Kemudian hitung diameter granul. Nah, ini untuk mendapatkan jari-jari, si diameter yang didapatkan tinggal dibagi 2. Nah, kita sudah mendapatkan jari-jari, nah itu sebagai R. Untuk ketentuan umum atau persyaratan dari laju alir yang baik yaitu 100 gram kurang dari sama dengan 10 detik atau bahasa lainnya 10 gram per detik. Nah, untuk rumus sudut diam atau sudut istirahat yaitu tangan sial sama dengan H per R. Nah, untuk H-nya itu sebagai ketinggian dan untuk R-nya sebagai jari-jari. Nah, untuk persyaratan atau ketentuan umum dari sudut istirahat, yang pertama yaitu 25-35 derajat itu dikatakan sebagai sangat mudah mengalir. Untuk 35-38 derajat itu mudah mengalir. Sedangkan untuk lebih dari 38 derajat itu dinyatakan sebagai kurang mengalir. Untuk selanjutnya yaitu uji kompresibilitas. Nah, untuk prinsip dari uji kompresibilitas yaitu menggunakan
ketukan secara vertikal untuk mengetahui kerapatan dari suatu sampel. Nah, untuk tujuannya yaitu mengetahui tingkat kompresibilitas suatu sampel. Alatnya tape density tester. Nah, di sini ada prosedur kerja dari uji kompresibilitas. Nah, yang pertama itu pasangkan gelas ukur ke tape density testernya. Mohon maaf untuk yang itu terpotong videonya. Kemudian masukkan granul ke dalam gelas ukur sampai menunjukkan angka 100 ml. Nah, volume ini merupakan volume ruah atau volume awal, atau disebut juga P0. Kemudian tekan start pada alat. Nah, alat ini akan melakukan penetapan pada granul dengan ketukan 500 kali sehingga volume akan berkurang. Nah, setelah alat berhenti, maka akan didapatkan volume ketuk atau P1. Nah, di video ini sebanyak 98 mili. Untuk selanjutnya yaitu rumus kompresibilitas. Nah, untuk rumusnya yaitu P0 dikurangi P1 dibagi P0, kemudian dikalikan 100%. Nah, untuk P0-nya ini merupakan volume granul sebelum dimampatkan, sedangkan untuk P1 yaitu volume granul setelah dimampatkan sebanyak 500 kali ketuk. Kemudian persyaratannya, jika persen kompresibilitasnya kurang dari 10%, maka sifat alirnya dikatakan sangat baik. Kemudian untuk 11-15% itu dikatakan baik, sedangkan untuk 16-20% cukup baik, 21-25% agak baik, 26-31% buruk, untuk 32-37% sangat buruk. Nah, untuk lebih dari 38% itu dinyatakan sifat alirnya sangat buruk sekali. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.